Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan materi 4 dan 5, ya, tidak perlu saya jelaskan untuk redaksionalnya, bisa dibaca sendiri. Saya hanya akan fokus di prosedur penilaian investasi. Setelah tadi dibaca-baca redaksionalnya selama hampir 1 jam, ya. Bagaimana sih cara menilai sebuah investasi ini layak untuk diambil? Itu ada beberapa metode. Di sini akan kita bahas, yaitu pertama payback period, discounted payback period, accounting rate of return, net present value (NPV), profitability index, dan internal rate of return. Nah, kita mulai yang pertama. Metode payback period. Sesuai dengan namanya, payback period. Payback period itu metode untuk menilai investasi yang kita ambil itu sampai kapan sih bisa balik modal. Sederhananya seperti itu. Kapan sih investasi yang kita ambil itu bisa balik modal? Oke, kita masuk ke slide yang payback period dulu aja. Ini ya. Kapan sih investasi yang akan diambil itu balik modal? Nah, kalau di contohnya itu investasi aktiva tetapnya itu 1 juta dengan umur investasi 4 tahun. Nah, 1 juta ini bisa balik modal enggak dari 4 tahun ini? Kalau 1 juta ini balik modal kurang dari 4 tahun, berarti bisa diambil itu investasinya. Nah, kalau 1 juta ini balik modalnya lebih dari 4 tahun, maka tidak memungkinkan atau nggak perlu repot-repot untuk ngambil investasi tersebut. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Bisa teman-teman lihat kalau yang ada di buku ya, itu ada di halaman 36. Yang perlu kita ketahui dulu ada yang pertama, nilai investasi. Investasi tersebut berapa nilainya, kemudian umur investasinya 4 tahun, diketahui tadi di situ. Kebetulan tidak ada nilai residu. Nah, kita akan menggunakan metode depresiasi garis lurus. Kebetulan juga untuk tahun pertama kita ketahui laba bersihnya 250.000, tahun kedua 150, tahun ketiga 50.000, tahun keempat minus 150.000. Nah, kita perlu ketahui dulu depresiasi dari investasi tersebut. Depresiasi diketahui berdasarkan ini, nilai tetap dibagi tahun ekonomis atau umur investasinya. Sebetulnya di situ untuk mencari depresiasi, rumusnya kalau di halaman 36 nih ya, nilai aktiva tetap dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, karena di sini residunya kosong, 0, sehingga nilai aktiva tetap tadi 1 juta dibagi umur investasi, yaitu 4 tahun, ditemukan nilai 250. Nah, setelah itu kita bikin tabel seperti ada di contoh. Nah, untuk tahun pertama ini kan belum ada labanya nih, kosong. Tahun pertama labanya tadi berapa? 250.000, depresiasinya tadi ketemu 250. Karena ini menggunakan depresiasi garis lurus ke bawah, nilainya sesama. Nah, setelah itu tinggal dijumlah 250 untuk ini laba bersih ditambah nilai depresiasi tadi 250 flat, sehingga ketemu nilai 500.000. Nah, untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat
caranya sama, tinggal dijumlahkan untuk ini ditambahkan ini, hasilnya 400.000. Tahun ketiga sama, ya hasilnya seperti ini. Nah, arus kas kumulatif ini adalah yang pertama untuk tahun 0 itu kan belum ada pemasukan, ya nilainya masih minus 1 juta. Kemudian tahun pertama ini ditemukan, ya diketahui dari nilai 1 juta ini dikurangi arus kas yang masuk, sehingga ketemu kas kumulatifnya minus 500.000. Sama halnya di tahun kedua, minus 500.000, dapat keuntungan 400.000. Nah, sisanya kan 100.000. Dari nilai 500 ditambah 400 ini, ya jumlahnya kan 900. Kita pinjam uang 1 juta, berarti masih kurang 100.000. Di tahun kedua pun kita sudah hanya minus 100.000, dan akan ditutup di tahun ketiga. Nah, tahun ketiga kita dapat keuntungan 300.000. Otomatis bisa menutup kekurangan dari ini kan. Nah, untuk menghitung sisa investasinya, kita kan tadi sudah ketemu nilai tahun kedua. Tahun kedua sudah bisa menutup investasi itu yang dari 1 juta menjadi 900. Kurang 100.000 di tahun ketiga yang akan ditutup di tahun ketiga. Tahun ketiga dapat keuntungan 300.000. Nah, kita menghitung jangka waktunya. Cara menghitungnya, prosit tahun pertama dan tahun kedua, ya 500 ditambah 400 kan 900. Sisa 900 dikurangi 1 juta masih kurang 100.000. Prosit tahun ketiga diketahui 300.000 dari penjumlahan 50.000. 50.000 ini ditambah depresiasi 250 dikali 1 tahun atau 12 bulan, maka ditemukan nilai 4 bulan. Jadi investasi 1 juta dengan umur investasi itu 4 tahun itu bisa kembali, ya bisa kembali modalnya, bisa menutup modalnya pada tahun kedua, bulan keempat. Itu 2 tahun 4 bulan. Nah, sampai sini dulu untuk payback period. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.